seperti menyimpan amarah yang sama dengan yang mendidih dalam hati Bayu. Pria itu juga istrinya akhirnya kembali pulang ke rumahnya dengan hati kecewa setelah pertemuan emosional dengan Bu Lestari di perkampungan kumuh padat penduduk, tak berhasil membujuk sang ibu untuk ikut pulang kembali ke rumah mereka. Belum sempat Bayu beristirahat, ponselnya sudah berdering lagi. Ditatapnya layar ponsel yang menyala. Panggilan video dari kontak Mas Anjar. Bayu menarik napas panjang. Kali ini ia tak bisa lagi beralasan, menghindar dan menolak telepon sang kakak. Dengan berat hati diterimanya panggilan dari kakak tertuanya itu. Halo, iya, Mas. Bayu, susahnya nelpon kamu ya. Telepon berkali-kali nggak diangkat, chat nggak dibaca, sekalinya chat sok sibuk, ketemu klien, sengaja nggak respon kamu. Seru suara dari seberang layar begitu tersambung. Nada suaranya terdengar jengkel dan menahan emosi. Sorry, Mas. Aku beneran sibuk seharian ini. Aku di jalanan kendarai mobil sama istriku juga. Ujar Bayu beralasan. Di mana ibu? Tanya Anjar tajam, langsung menanyakan ibunya. Ada, lagi istirahat. Jawab Bayu terpaksa berbohong untuk menghindari perdebatan. Besok pagi dia masih ingin mendatangi sang ibu dan mencoba membujuknya lagi agar mau kembali pulang. Sudah 2 minggu ibu di rumah kamu, semoga betah. Minggu ketiga, besok sore aku dan Chandra datang ke rumah kamu untuk makan malam bersama, sambil membicarakan minggu keempat kamu antar ibu ke rumah Chandra. Bulan depannya diantar kembali ke rumahku. Bantu jaga tas ibu juga ya, karena dia bawa uang kontan dari Bu Rosmala ada di situ. Yang uang dari kita, di rekeningnya masih ada sama aku. Titah Anjar. Bayu tercekat saat mendengar besok sore, kedua saudaranya akan datang untuk makan bersama. Dia mencoba tetap tenang agar penjelasannya tidak membuat emosi dua belah pihak. Kak, maaf aku mau mengingatkan waktu kita mengobrol di desa, di rumah ibu, saat kita semua sepakat seperti yang Mas ucapkan tadi. Lalu ibu protes tak mau dipindah dari satu rumah anaknya ke anak yang lain. Apa Mas masih ingat? Tanya Bayu mengingatkan kakaknya dahulu dengan obrolan dan kesepakatan mereka saat hendak membawa ibu mereka. Tentu saja aku ingat. Kan aku yang punya ide itu. Jawab Anjar bangga, merasa idenya sangat bagus. Maaf kalau aku berbohong, Mas. Sebenarnya seharian ini aku dan istriku sibuk mencari ibu. Sudah 3 hari ini, ibu pergi dari rumahku. Karena ibu marah dan tak mau dipindah-pindah tinggalnya. Padahal aku dan istrinya bersedia kalau ibu tinggal lebih lama di rumahku. Apa? Anjar berteriak kaget. Ibu pergi 3 hari lalu. Dan kamu gak langsung kasih tahu kita. Anjar membentak. Astaga, Bayu. Kamu pikir kamu siapa? Bila terjadi sesuatu dengan ibu harus kamu kabarkan ke saudara kamu yang lain. 3 hari ibu pergi dan kamu gak kasih kabar. Gila! Anjar tak mampu menahan emosinya. Bayu menghela napas, mencoba menjelaskan dengan sabar. Aku sudah berusaha baik, Mas. Berusaha membuat ibu betah. Bilkis juga suka dengan adanya ibu di sini. Tapi saat tahu mau dipindah lagi ke rumah Chandra, ibu terus marah-marah dan ngambek. Ibu itu pergi karena butuh ruang, ingin tenang, bukan dipindah-pindah terus kayak barang. Katanya, omong kosong. Seru Anjar, masih emosi. Kalau dari awal kamu bisa jaga ibu baik-baik, ibu gak bakal pergi. Pasti ada yang bikin ibu gak nyaman di tempat kamu, sampai ibu kabur dari rumahmu tanpa pamit. Tuduh Anjar membuat adik keduanya, Bayu merasa sakit hati. Jadi ibu kabur karena salahku? Bayu berdiri, darahnya mendidih. Bilkis menatap suaminya dengan cemas. Kalian juga bagian dari masalah ini. Jangan bersih-bersih tangan, Mas. Dari dulu kalian nganggep ibu beban. Gimana ibu mau betah kalau tiap hari harus menuruti keinginan anaknya yang gak sesuai keinginannya terus? Ujar Bayu membelah diri. Anjar menyela dengan nada marah. 3 hari ibu pergi dan kamu gak kasih kabar. Menurut kamu itu benar? Kamu ambil keputusan sendiri.
Bagaimana nasib ibu sekarang di luar, di kota yang baru dikenalnya? Cepat lapor polisi. Gak perlu, ibu sudah ketemu, tapi menolak pergi dari rumah kontrakannya. Seru Bayu. Suasana hening sejenak. Di tengah kecanggihan teknologi, jarak dan ego tetap membuat mereka terasa begitu jauh. Akhirnya Anjar angkat bicara, nadanya dingin dan tegas. Syukurlah kalau ibu sudah ketemu. Besok aku dan mungkin Chandra ikut juga pergi ke rumahmu lebih awal untuk ikut menemui ibu. Kalau sudah ketemu ibu, kita harus putuskan dan sampaikan ke ibu, tidak akan lagi dipindah ke rumah salah satu dari kita. Tidak akan dipindah lagi. Apa maksudmu? Tanya Bayu curiga. Sudah saatnya kita pikirkan pilihan yang lebih masuk akal. Kita kembalikan saja ibu ke kampung halaman. Di sana masih ada rumah warisan almarhum bapak. Setidaknya dia bisa tinggal dekat Bu Rosmala dan tetangga yang kenal dan baik sama kita. Atau, sambung Anjar dengan suara pelan, kita tempatkan ibu di panti jompo yang layak, bukan yang sembarangan. Kita pakai uang ibu yang ada di rekeningnya, di panti jompo ibu akan dapat perawatan. Ada teman seumuran, mungkin itu yang terbaik. Bayu membelalak. Ide gila. Mana mungkin ibu mau? Kemarin saja aku ketemu ibu. Selama 3 hari pergi ibu sudah berjualan makanan mateng di depan kontrakan barunya. Ibu kita aktif dan rajin, masih merasa kuat dan mampu cari uang, mana mau ditaruh panti jompo? Protes Bayu. Bayu, ujar Anjar pelan tapi tegas. Kau pikir aku tega? Aku juga terpaksa. Semua demi kebaikan ibu. Kita semua terlalu sibuk, punya kehidupan sendiri. Gak sempat memantau ibu kalau tinggal di kota. Bahaya. Ini bukan tentang tega atau enggak. Bayu mendesah resah. Aku rasa ibu tidak mau pulang kampung. Dia juga tidak sudi tinggal di panti. Dia mau hidup mandiri, berdagang, berdiri di atas kakinya sendiri. Bagus kalau gitu. Jawab Anjar dingin. Tapi jangan sampai kita disalahkan kalau nanti dia sakit atau kenapa-kenapa di kota ini. Kita cuma nyari solusi paling aman. Orang pikir kita nggak sayang ibu membiarkannya mencari uang di hari tuanya. Ujar Anjar. Bayu memejamkan mata. Pertarungan batinnya tak kalah sengit dari perdebatan itu. Sebenarnya, ia ingin ibunya tetap di rumahnya membantu usaha kantin Bilkis. Tapi ibunya ternyata berani memberontak, kabur dari rumah. Baiklah, besok pagi aku tunggu kalian di rumah. Kita sama-sama temui ibu di kontrakannya. Semoga ibu bisa dibujuk untuk kembali pulang ke desa. Bab ke-45. Pukul 5:30, pagi hari yang sejuk, langit pun masih malu-malu memperlihatkan cahaya. Namun langkah Anjar sudah terdengar menapak di teras rumah Bayu. Bayu sudah berdiri menyambutnya dengan pandangan ramah pada sang kakak. Tak lama kemudian, Chandra datang menyusul dengan ransel kecil di punggungnya. Mereka bertiga saling bertatapan, seolah-olah saling membaca isi kepala masing-masing. Sudah siap? Tanya Anjar. Suaranya pelan namun mantap. Bayu dan Chandra mengangguk. Tanpa banyak bicara, mereka segera meluncur menuju kontrakan kecil tempat Bu Lestari tinggal. Jalanan masih sepi, hanya suara sepeda motor sesekali memecah keheningan. Kemarin sore mereka bertiga sepakat bertemu pagi hari sebelum berangkat kerja untuk mendatangi rumah kontrakan yang ibu mereka tinggali dan bersama-sama membujuknya agar mau ikut pergi dari kontrakan. Jika ada Anjar, biasanya Bu Lestari selalu menurut. Di kontrakan sederhana Bu Lestari, sejak jam 3 pagi tadi kesibukan di dapur kecil itu sudah nampak. Gerakannya cepat membuat masakan dari satu persatu cepat matang. Aroma wangi nasi kuning perlahan mulai memenuhi seluruh ruangan kecil itu. Bu Lestari tampak sibuk di dapur kecilnya. Wajahnya berseri meski matanya terlihat sedikit sembab dan lelah. Di sampingnya, Nek Siti, nenek tua yang pingsan tak jauh dari dagangannya karena menahan rasa lapar, kini duduk bersila di lantai, membantu menyusun nasi kuning dan lauknya dengan daun pisang. Bu, ini pisang gorengnya udah rapi semua.
Tempe sama tahu tinggal juga. Mau disusun di atas meja sekarang? Tanya Nek Siti sambil tersenyum. Alhamdulillah, Mak, sudah selesai semua masakannya. Gak apa-apa dikeluarkan dan disusun di meja sekarang ya? Jawab Bu Lestari sambil menuang sambal goreng hati ke wadah dan melihat jam di ponselnya yang menunjukkan pukul 5 pagi. Pagi ini, Bu Lestari tidak sendiri. Sejak semalam, Nek Siti menemaninya setelah insiden jatuh pingsan karena kelaparan. Bu Lestari dan beberapa warga menolong wanita tua itu menggotong ke kontrakan Bu Lestari dan diberi makanan. Akhirnya ditawarkan untuk tinggal bersama, menemani Bu Lestari agar tidak kesepian. 9 jam, ya, Nek Siti. Saya mandi dulu. Nek Siti sarapan dulu aja ya. Mau lauk apa ambil saja, nggak apa-apa. Nanti gantian, saya sarapan, nenek yang pergi mandi ya. Tita Bu Lestari. Terima kasih Bu Lestari. Alhamdulillah, saya ketemu orang baik, berkenan memberi nenek tumpangan untuk saya bisa tidur. Saya jadi malu, Bu, udah tua masih merepotkan orang lain. Saya sarapan pisang goreng sama teh manis saja sudah cukup. Kata Mak Siti lirih. Jangan begitu, Nek Siti. Gak usah serius, santai saja. Justru kehadiran nenek adalah rezeki buat saya. Saya jadi punya teman ngobrol. Malah ada yang bantuin kerja nih. Saya beruntung kan ketemu Nek Siti. Ujar Bu Lestari dengan suara lembut pada wanita tua yang membuat hatinya iba itu. Ada bayangan sekilas di kepalanya. Apakah hari tuanya seperti itu juga? Bila anak-anaknya tak lagi peduli? Nenek Siti menatap Bu Lestari dengan haru, mata tuanya berkaca-kaca. Masya Allah, Alhamdulillah, Nak. Kamu ini mirip anakku, tapi dia udah lama nggak pulang. Entah di mana sekarang. Ujar Nek Siti, wajahnya menampakkan kesedihan luar biasa. Suasana hening sejenak. Kedua alis Bu Lestari menaut, ada rasa heran dan ingin bertanya lebih banyak tentang Nek Siti. Nenek punya anak? Berapa? Sudah, Mi. Bu Tari, sudah ready jualannya? Beli dong. Terdengar seruan dari luar rumah, memotong obrolan. Iya, tunggu sebentar. Seru Bu Lestari menjawab suara yang memanggilnya dan bergegas berdiri, bersiap melayani pembeli. Nek Siti buru-buru membantu membereskan dapur yang masih berantakan dan mencuci semua perabotan yang kotor. Alih-alih ingin mandi, Bu Lestari terus disibukkan melayani pembeli yang terus berdatangan karena takut tak kebagian karena hanya 3 jam saja dagangan Bu Lestari selalu habis. Senyum lebar dan sapaan ramah terus terlontar dari bibir Bu Lestari saat melayani pembeli. Bahkan memberikan bonus untuk yang membeli banyak atau membawa balita. Para lansia yang datang membeli makanan di Bu Lestari juga khusus ditambahkan beberapa lauk ke dalam pesanannya, sekalian sedekah katanya. Namun pagi ini baru 1,5 jam berjualan, terdengar suara 2 sepeda motor berhenti di samping meja jualannya. Bu Lestari langsung menoleh ke samping. Wajah Bu Lestari yang semula tersenyum lebar dan ramah, seketika berubah tegang dan terpaku di tempat. Tubuhnya gemetar begitu melihat siapa yang turun dari motor. Astagfirullah, kenapa begini ya Tuhan? Padahal bertemu dengan anak-anakku sendiri, tapi kenapa aku ketakutan seperti ini? Tanya Bu Lestari dalam hati dengan hati penuh rasa cemas. Anjar, Bayu, dan Chandra. 3 anaknya berdiri ragu di depan teras, seolah tidak yakin ibu kandung mereka ada di area kumuh padat penduduk. Assalamualaikum, Ibu. Sapa Bayu sambil tersenyum menatap sang ibu yang sedang melayani pembeli. Bu Lestari menarik napas panjang sebelum menjawab. Waalaikumsalam, kalian bertiga? Kok bisa bersamaan? Pagi-pagi sampai ke sini? Tanyanya tenang, namun nada suaranya terdengar datar. Anjar langsung menatap ibunya. Bu, kita mau ajak Ibu Pul. Masuklah kalian ke dalam, duduk dulu, Ibu siapkan sarapan buat kalian. Titah Bu Lestari memotong ucapan putra pertamanya. Bu Lestari menoleh ke dalam, lalu memberi isyarat agar ketiga anaknya masuk dan membiarkannya fokus melayani pembeli yang masih antri. Chandra melangkah lebih dulu masuk ke dalam rumah yang hanya beralaskan tikar.
Kedua matanya sempat melirik ke arah dapur dan melihat Nenek Siti yang sedang menyapu dapur, mengangguk dan tersenyum ramah pada ketiga pria yang masuk ke dalam rumah. Wajahnya menua, tubuhnya kurus, namun sorot matanya lembut. "Nenek ini siapa?" tanya Anjar penasaran. "Saya hanya tamu yang kemarin ditolong ibu kalian saat pingsan di depan. Maaf ya, kalau keberadaan nenek merepotkan," ujar Mak Siti lirih. "Tidak, Nek. Kami yang justru merepotkan karena datang tiba-tiba," jawab Bayu. Setelah semua duduk di ruang tengah yang sempit, ketiganya mengobrol sambil menunggu ibu mereka datang. Para pembeli yang antri ada yang berbisik-bisik, juga ada yang bertanya langsung. "Wah, Bu Tari, mereka bertiga itu anak-anak ibu. Ganteng-gantengnya ya, bajunya, motornya juga mahal," tanya mereka kagum. "Gak nyangka ya, anak-anak Bu Lestari dandanannya orang kaya banget itu. Kulitnya bersih, wangi lagi ya, pakai parfum mahal. Tapi kok ibu jualan di kampung kumuh sih?" Banyak pembeli yang bertanya dan penasaran. Bu Lestari hanya tersenyum manis dan segera melayani pesanan para pembeli tanpa menjawab pertanyaan mereka. Setelah selesai, antrian belum berdatangan lagi. Bu Lestari bersiap segera menyiapkan sarapan untuk anaknya. Namun Anjar segera menolak dan meminta ibunya duduk dan mengobrol bersama mereka. "Bu, aku tahu aku salah waktu karena membiarkan ibu merasa sendirian di rumah. Tapi ibu juga salah karena pergi tanpa kabar," ujar Bayu. "Aku juga minta maaf pernah marah waktu ibu di rumahku. Karena ibu ngambek, gara-gara nama kontak di HP ibu aku hapus semua. Aku hanya takut ibu dimanfaatkan orang lain. Tapi aku juga sadar cara ngomongku kasar. Aku minta maaf ya," ujar Anjar. Bu Lestari memandangi anak sulungnya itu. Wajahnya lembut, tapi matanya menyimpan luka yang belum sembuh. "Anjar, ibu pergi karena ingin bebas dan tak menjadi beban anak-anak Elbu. Biarkan ibu tinggal di sini. Kontrakan murah, tetangga semua ramah, tiap malam tidur dengan rasa tenang. Kamu sedih sekali jika kamu dan adik-adikmu merasa ibu beban," ucapnya lirih. "Bukan begitu, Bu," ujar Chandra. "Kami cuma bingung. Kami juga punya keluarga, dan semuanya mendadak. Kami nggak siap, Bu," protes Chandra. "Ibu tidak butuh disiapkan yang berlebihan. Ibu hanya butuh dipahami," jawab Bu Lestari pelan namun tegas. Suasana makin tegang. Bayu akhirnya angkat bicara. "Bu, kalaupun kami tidak sepenuhnya mengerti keputusan ibu, kami datang hari ini bukan untuk menghakimi. Kami hanya ingin ibu pulang, kembali tinggal bersama kami." Bu Lestari menatap putra-putranya satu persatu. Air matanya mulai menggenang. "Rindu tidak cukup, Bayu. Rindu tidak membuat orang merasa diterima. Kalau ibu pulang, apa nanti istri-istri kalian akan benar-benar menerima? Apa kalian akan nyaman kalau tetangga bicara macam-macam soal ibumu yang kampungan ini?" Semua terdiam. Nenek Siti tiba-tiba menyela. Suaranya serak namun penuh makna. "Jangan pernah melawan orang tua karena takut mulut tetangga. Karena mulut bisa ditutup, tapi doa orang tua akan tetap terdengar sampai ke langit." Ketiganya terdiam makin dalam. Anjar mengepalkan tangan. "Baik, aku janji, Bu, aku akan perbaiki semuanya. Kalau istri atau mertuaku nggak suka, biar aku yang hadapi. Ibu nggak akan sendirian lagi." Bu Lestari menatap anaknya dengan getir. Sering sekali mereka berjanji, tapi mengingkari. "Maaf, Nak. Biarkan ibu ada di sini, ibu betah ada di sini. Kalian pulang saja ya." Bu Lestari menolak. Ketiga putranya nampak mulai geram menghadapi sikap keras kepalanya sang bunda. Bab ke-46. "Bu, tolong. Kita pindah hari ini juga dari tempat kumuh ini. Ikut ke rumahku lagi, atau di tempat Bayu atau Chandra. Jangan bikin ribet." Tita Anjar dengan suara tingginya memantul di dinding yang lusuh.
Matanya merah, bukan karena tangis, tapi karena amarah yang ditahan-tahan sejak tadi. Kami janji nggak akan pindah-pindahin ibu tiap bulan. Ibu bisa tinggal sebetahnya ibu, tinggal di rumahku terus nggak apa-apa. Kalau ibu ingin pindah baru kami antar. Bayu turut bicara menyampaikan pesan istrinya. Karena istrinya, Bilqis sangat membutuhkan ibu mertuanya itu untuk meringankan bebannya membuat bumbu-bumbu masakan. Bu Lestari menunduk, suaranya pelan namun tegas. Maaf, ibu nggak bisa, nak. Untuk saat ini biarkan ibu tinggal di sini dulu. Ibu bahagia, ibu merasa tenang, bisa bekerja cari uang dan melihat wajah-wajah pembeli yang senang. Ada kebahagiaan tersendiri di hati ibu. Jadi tolong, biarkan ibu dikontrakan ini dulu. Bu Lestari tetap menolak diajak pergi. Next City membantu melayani pembeli yang mulai berdatangan lagi, tapi tak bisa bergerak cepat karena usia dan belum terbiasa. Bu, area kontrakan ini kumuh sekali, kotor, jorok. Kalau sampai keluarga istriku juga mertua tahu ibu tinggal di tempat beginian, gimana muka aku nanti? Anjar memijit kening, lalu berjalan mondar-mandir, frustasi. Kalian malu punya ibu kampungan, mantan pembantu seperti ini. Karena punya mertua yang dandanannya sosialita dan terhormat. Suara Bu Lestari nyaris seperti bisikan, tapi tajam, menyayat lebih dalam dari hujan. Anjar menatap ibunya, lalu memalingkan wajah. Ia tak bisa menjawab. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata yang keluar. Ia tahu ia salah. Tapi ia juga takut. Takut jika semua kenyataan ini terbongkar di hadapan mertuanya yang selalu menilai orang dari status, pekerjaan, dan harta. Walau ibu pernah kerja jadi pembantu, ibu tinggal di kampung. Tapi ibu nggak pernah nyuri, nggak pernah ngemis. Ibu kerja keras buat kalian dari di dalam kandungan hingga besar dan mampu mencari rezeki sendiri. Suara Bu Lestari bergetar, matanya berkaca-kaca. Ibu rela panas-panasan bekerja di sawah orang, cuci piring, bersihin lantai rumah orang lain. Dini bisa bayar sekolah dan beras. Semua demi kalian bisa sekolah dan makan juga jajan. Ibu mencari rezeki sendirian tanpa suami. Sakit dan lelah ibu tahan sendiri. Bahkan kalian bertiga berebutan minta dipeluk dan memijat badan ibu. Apa kalian lupa kejadian itu? Suara Bu Lestari pelan tapi tegas penuh penekanan. Anjar, Bayu, dan Chandra menghela napas panjang. Ia tersandar di dinding kontrakan. Kami nggak lupa, Bu, tapi dunia kami sekarang sudah beda. Hidup jangan miskin terus, derajat kami saat ini sudah diangkat oleh keluarga pihak istri. Aku ingin kehidupan keluarga kita semuanya jadi lebih baik. Tutur Anjar. Lebih baik buat siapa? Buat kamu atau ibu? Makanya kalian merasa wajib membahagiakan mertua dan istri juga keluarganya. Sementara kalian malu mengakui punya seorang ibu yang kampungan dan mantan pembantu ini. Suara Bu Lestari tetap pelan, tapi tiap katanya seperti palu menghantam batin ketiga anak-anaknya. Hening menyergap ruangan. Hanya suara pembeli di luar yang minta didahulukan pelayanannya sambil memanggil-manggil nama Bu Lestari agar segera keluar. Anjar memejamkan mata. Dalam pikirannya terputar semua kenangan masa kecil. Ibu yang bangun subuh demi membangunkan anak-anaknya dan menyiapkan semua keperluan ketiga putranya, lalu berangkat bekerja mencuci baju tetangga. Ibu yang membungkus nasi dengan daun jati demi anaknya bisa bawa bekal ke sekolah. Ibu yang menahan lapar agar anaknya bisa makan. Tapi kini, anak-anak itu, termasuk Nia sendiri, berdiri sebagai lelaki dewasa yang malu mengakui ibunya. Bu, aku cuma nggak mau nanti mertua aku tahu dan keheranan kalau ibu tinggal di tempat seperti ini. Jangan sampai mereka mengejek anakmu, Bu. Bu Lestari menatap anaknya. Ia berjalan pelan, lalu duduk di sebelah Anjar. Tangannya yang mulai keriput menggenggam tangan anaknya yang dingin. Anjar, Bayu, Chandra, kalian ingat waktu kalian pulang bawa nilai jelek saat sekolah dulu? Ketiga pria itu menjawab bersamaan. Ingat, ibu marahi kalian. Tapi setelah itu ibu peluk,
bilang ke kalian kalau nilai itu bukan akhir segalanya. Yang penting kalian jujur dan terus belajar. Kalian nangis waktu itu dan bilang aku janji, Bu, aku akan belajar. Jadi orang pintar dan kaya. Gak akan bikin ibu malu kamu ingat janji itu. Anjar mengangguk perlahan, dadanya sesak. Tapi sekarang setelah berhasil kaya dan sukses, kalian malah malu memiliki ibu miskin dan kampungan ini, apalagi mantan pembantu. Makin malu kalian memperkenalkan ibu ke mertua dan keluarga istri kalian. Bu Lestari berkata dengan mata berkaca-kaca. Air matanya jatuh, mengalir pelan di pipinya. Bu Lestari tersenyum pahit. Ibu nggak pernah malu punya anak kayak kalian. Meski sekarang kalian lupa pengorbanan ibu, meski kalian sembunyikan siapa ibu kalian di depan orang-orang kaya itu, ibu tetap bangga. Tapi jangan minta ibu malu jadi diri ibu sendiri. Ya, biarkan ibu menikmati hari tua ibu dengan mencari kebahagiaan ibu sendiri. Ibu pun tak akan mengusik kehidupan kalian yang sudah bahagia bersama orang-orang yang sudah membantu menaikkan derajat kalian. Tutur Bu Lestari, bulir bening semakin membasahi pipinya. Hening kembali menyelimuti ruangan. Tapi kali ini bukan hening karena kemarahan, melainkan rasa bersalah. Anjar berdiri pelan. Ia menatap ibunya dengan mata yang berbeda, lebih lembut, lebih jernih. Kalau ibu tetap mau di sini, di kontrakan ini, baiklah, aku nggak akan maksa ibu pergi saat ini. Tapi cukup 1 bulan saja, aku akan jemput lagi. Lebih baik ibu pulang kampung, tinggal di sana, lebih tenang ikut Bu Rosmala daripada di kota ini. Bu Lestari hanya tersenyum, menahan air matanya agar tak tumpah terus-menerus. Walau tak terima dengan keputusan putranya, Anjar mengajak kedua adiknya untuk segera pergi dan membiarkan ibu mereka tetap tinggal di kontrakan, karena hari mulai terang dan mereka harus segera pulang dan bersiap berangkat kerja. Setelah ketiga putranya berpamitan dan pergi dari kontrakan, Bu Lestari kembali melayani pembelinya yang tak sabar ingin cepat dilayani, dengan ramah dan bergerak cepat. Langit kota terlihat mendung, tapi suasana hati Raka justru terang benderang saat ia menaiki mobil mewah milik Sandi. Sudah lama ia mendengar Pak Sandi memiliki beberapa usaha besar di kota ini. Kini, ajakan Sandi untuk meninjau langsung lokasi kerja bagaikan jendela baru yang terbuka untuk masa depan Raka. Bersiap, ya? Kita bakal muter ke 3 tempat hari ini. Ucap Sandi sambil menyalakan mobil. Biar kamu tahu situasinya dulu sebelum mulai bantu bekerja. Raka mengangguk. Terima kasih, Pak Sandi. Aku benar-benar nggak nyangka bakal dikasih kesempatan sebesar ini, bisa bekerja dengan Bapak. Ujar Raka sopan dan takzim pada Sandi. Sandi hanya tersenyum. Kamu itu sudah dianggap keluarga sama Pak Thohir dan anak-anaknya. Dan sekarang, kamu bagian dari keluarga saya juga. Mereka menghabiskan sepanjang pagi hingga sore berkeliling dari satu cabang ke cabang lain. Usaha Sandi mencakup logistik, percetakan, hingga food processing. Raka dibuat terkesima dengan profesionalisme para karyawan dan cara Sandi memimpin. Tak banyak bicara, tapi setiap arahannya tajam dan tepat sasaran. Sore menjelang, setelah puas berkeliling, Sandi menepuk pundak Raka di tempat parkir kantor cabang. Kita pulang ke rumahku saja ya malam ini. Kalau antar ke rumah Pak Deti, lalu besok jemput lagi menghabiskan waktu di jalan. Biar besok pagi kita langsung jalan ke kantor Arik. Aku nggak mau kamu kecapekan di jalan karena kondisi belum pulih benar. Apalagi perjalanan ke sana bisa bikin kepala panas. Tawar Sandi. Erik? Raka menoleh cepat. Maksudnya, Erik yang anak tiri kakekku? Tanya Raka tak percaya, jika secepat itu Sandi mengajaknya ke perusahaan Erik. Sandi mengangguk pelan. Anak tiri kakek kandungmu. Aku tahu kamu masih menyimpan tanya soal keluargamu. Jadi, besok kita cari jawabannya. Dengan hati berdebar, Raka mengangguk setuju untuk menginap di rumah Sandi. Di tengah perjalanan hati dan pikirannya bergemuruh dipenuhi banyak pertanyaan. Apakah besok benar-benar bisa bertemu dengan sosok Erik? Apakah info kakeknya akan mudah didapat?
Kalau menginap di rumah Pak Sandi bagaimana nanti bila bertemu Aisyah, istri rahasianya? Apa Giampaddes itu menerimanya dengan ramah atau malah marah? Bab ke-47. Assalamualaikum Rabliur WB. Sandi mengucap salam saat masuk ke dalam rumah. Raka mengikuti samping Pak Sandi dengan wajah tegang dan hati berdebar. Waalaikumsalam Rabliur WB. Dinda menjawab salam, menyambut kedatangan suaminya dengan senyum lelah tapi ramah. Nampak si kembar Aisyah dan Amera sedang mengobrol di ruang tamu. Saat mendengar suara salam Aisyah dan Amera langsung menoleh ke arah pintu. Putri kembar itu langsung berseru senang memanggil ayahnya dan berhambur ke pelukannya. Begitu juga Arsy yang sedang bermain Lego, ikut berlari menyambut ayahnya. Seperti biasa Sandi dan Dinda tersenyum bahagia dengan ulah putri-putrinya. Namun Aisyah dan Amera seketika terkejut saat melihat Raka ada di rumah mereka. Ada kilatan cahaya cemas yang tak bisa disembunyikan dari matanya. Raka membalas dengan anggukan kecil dan tersenyum ramah. Raka, kok bisa sama ayah? Tanya Amelia yang tak kuat menahan penasaran. Sementara Aisyah justru bibirnya terkunci karena tiba-tiba jantungnya berdetak kencang. Hatinya menebak-nebak, apakah Raka bercerita tentang pernikahan rahasianya? Apakah malam ini akan terbongkar semuanya? Bagaimana reaksi orang tuanya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya diam terpaku sambil menatap sosok Raka. Raka mau ikut kerja sama ayah, makanya hari ini ikut ayah dulu. Lihat lokasi tempat dia bekerja. Tetapi ayah juga berjanji membantu dia mencari info tentang keluarga ayah kandungnya. Sandi menjelaskan pada semua yang ada di ruang tamu setelah semuanya duduk manis. Semua mendengarkan dengan serius ucapan kepala keluarga di rumah itu. Ayah juga sudah meminta bantuan seseorang untuk mencari informasi tentang keluarga Pak Hashim Al-Farizi, dimulai dari perusahaan anak tirinya yang bernama Arik. Ayah mau gerak cepat saja, jadi Raka biar menginap di Dini saja. Karena besok pagi kami mau langsung bergerak mencari info. Kalau pulang ke rumah Pak De Thohir, pulang perginya kelamaan. Apalagi kalau terjebak macet. Semua yang ada di ruangan mengangguk mengerti. Tak lama kemudian terdengar azan maghrib. Dandi pun berdiri dan menyuruh semuanya bersiap sholat jamaah di musola kecil di rumahnya. Waktu maghrib tiba. Sandi juga mengajak Raka berjamaah. Suara Pak Sandi terdengar bersemangat saat berkata, Raka, ini hari pertama kali kamu di rumah saya. Kita berjamaah bersama. Kamu yang jadi imam, ya? Raka sempat menolak karena malu, tapi Sandi bersikeras. Akhirnya, Raka tak mampu menolak, apalagi para wanita sudah rapi memakai mukena dan berdiri menunggu. Raka pun berdiri di depan, menjadi imam, menarik napas dalam, dipejamkan mata agar hatinya lebih tenang. Ia mulai membaca surah dengan suara yang mengalun merdu, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Lantunannya tak sekadar indah, Raka seperti mengantar setiap orang yang mendengar ke dalam keheningan yang penuh makna. Dinda tak kuasa menahan air mata. Begitu pula si kembar, terutama Aisyah, terdiam menunduk, larut dalam bacaan. Begitu salam terakhir diucapkan, Raka melanjutkan dengan dizikir dan doa, keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aisyah yang duduk di barisan belakang, tak kuasa menahan rasa kagumnya setelah mendengar suara Raka. Ia memandang Raka penuh haru punggung pemuda itu. Satu persatu anggota keluarga itu keluar dari musola, hanya tinggal Raka dan Aisyah. Raka tersenyum manis saat beradu pandang dengan Aisyah. Wajahnya begitu teduh. Raka mengulurkan tangannya pada Aisyah. Gadis itu spontan menyambut uluran tangan Raka dan mencium punggung tangan suami rahasianya itu dengan takzim, hingga tercipta desir-desir aneh di hati keduanya. Sebuah isyarat cinta yang tak biasa. Raka, dengan tatapan lembut, mengusap puncak kepala Aisyah. Mereka saling menatap. Tak ada kata. Hanya senyum yang gugup, penuh makna, dan rasa bersalah. Hingga mereka tak tahu dan tak menyadari ada sepasang mata yang menyaksikan. Sandi, yang hendak menuju DK musola lagi untuk mengajak Raka makan bersama,
berhenti di balik sekat pembatas. Sandi berdiri terpaku, matanya membelalak melihat momen singkat itu. Senyum Raka, tatapannya Raka dan Aisyah terlalu dekat, terlalu hangat. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang bukan sekadar rasa kagum. Namun tak ada kata terucap dari keduanya yang bisa Sandi dengar. Ketika Raka beranjak keluar dari musola, dan Aisyah juga keluar kembali ke kamarnya, Sandi baru keluar dari tempat persembunyiannya, menemui Raka dan mengajaknya makan bersama. Saat makan bersama terlihat Amera sangat riang dan terus bersikap baik, namun sopan pada Raka, berbeda dengan Aisyah yang tetap diam sesekali tersenyum mendengar pembicaraan hangat di meja makan. Sandi memperhatikan anak-anaknya sampai lupa bicara. Dinda yang menyadari suaminya tampak lain, kepalanya mendekat dan berbisik. "Mas, kenapa?" tanya Dinda lirih. Sandi menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, sayang. Cuma kepikiran kerjaan besok." Tapi Dinda tahu, tatapan suaminya bukan tentang kerjaan. Ada sesuatu yang mengganggu. Ada sesuatu yang mencurigakan. Selesai makan malam, mereka berbincang sebentar, lalu masing-masing masuk ke kamar untuk istirahat atau melanjutkan kegiatannya di kamar. Raka menempati ruang tamu yang cukup besar, membuatnya takjub dengan rumah mewah milik mertuanya. Rumah orang tua Aksara saja sudah membuatnya terkagum-kagum karena sangat bagus baginya. Ternyata di rumah Pak Sandi lebih mewah lagi, membuatnya salah tingkah. Akhirnya Raka dengan senyum damai menikmati kasur empuk yang membuatnya nyaman dan segera terlelap. Malam itu, suasana terasa aneh bagi Sandi. Ia mencoba tidur, tapi pikirannya melayang-layang, mengingat ulah Raka dan putrinya, Aisyah. Apa benar tatapan itu cuma rasa kagum biasa? Kenapa Aisyah mencium tangan Raka begitu dalam? Kenapa Raka membalas dengan mengelus kepalanya? Seperti, apa mungkin diam-diam keduanya sudah menjalani hubungan kekasih? Tanya Sandi dalam hati. Sandi duduk di ranjangnya, mengingat saat kepulangannya di rumah tadi sore, bersama Raka yang baru pertama kali ke rumahnya. Terlihat Ameira dan Aisyah terkejut melihat kedatangan Raka. Lalu matanya terhenti pada Aisyah. Pandangan matanya yang biasanya ceria, menjadi gugup. Ada sesuatu yang lain. Entah rasa cinta, atau rindu yang tak bisa ia jelaskan. Sandi akan mencari tahu tentang putrinya itu. Akhirnya pria itu terlelap juga didamping istri tercintanya. Pagi hari saat sarapan, diam-diam Sandi hanya memperhatikan gerak-gerik Aisyah dan Raka. Mereka nampak canggung, tidak bicara. Tapi setiap kali mata mereka saling bersinggungan, keduanya buru-buru mengalihkan pandangan. Sandi makin yakin. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ia menyuap roti perlahan, lalu menatap Aisyah. "Pagi ibu kalian berdua mau ikut ayah ke kantor? Kita mau ke tempat perusahaan Erik juga, bantu Raka." Tanya Sandi pada putri kembarnya. "Aku ada rapat dengan para pengusaha, maaf nggak bisa ikut ya." Jawab Amera cepat. Aisyah juga menggeleng cepat. "Aku ada kerja di butik. Ayah, banyak pesanan gaun pesta, jadi nggak bisa ikut." Raka hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan nasinya. Usai sarapan, saat hanya Sandi dan Raka yang tinggal di ruang tamu, Sandi berbisik pada Dinda. "Dayang, aku dari kemarin merasa aneh sama sikap Aisyah dan Raka. Kok seperti ada sesuatu di antara mereka? Apa jangan-jangan keduanya saling jatuh cinta ya? Diam-diam sudah menjalin hubungan jadi kekasih ya? Tapi malu-malu." Dinda mengangguk hati-hati. "Iya, Mas. Aku juga sebenarnya merasa aneh. Ingin tahu ada apa ya?" Dinda pun ikut merasa aneh dan heran. "Aisyah anak yang baik, Mas. Lembut dan sopan. Aku yakin putri kita nggak akan neko-neko. Semoga kita segera tahu ada apa dengan mereka." Sandi terdiam cukup lama menatap ponselnya. Sesekali wajahnya nampak serius. Hanya diam, lalu bangkit berdiri. "Ayo, Raka, kita berangkat ke tempat Erik. Hari ini kita langsung ke rumahnya." "Hah? Rumahnya? Bapak sudah tahu info rumahnya?"
Tanya Raka terkejut tak percaya sambil mengikuti langkah Pak Sandi menuju arah luar. Bab ke-48. Mobil mewah milik Pak Sandi melaju dengan kecepatan sedang, membelah jalanan ibu kota yang sudah mulai ramai di pagi hari. Di kursi penumpang, Raka duduk diam, masih memikirkan kata-kata Pak Sandi sebelum berangkat tadi. Hari ini kita langsung ke rumah Arik. Kedua alis Raka saling menaut. Kedua matanya menyipit, terus berpikir di sepanjang perjalanan. Berarti, Pak Sandi memerintah seseorang untuk mencari info? Saat ini sudah tahu alamat rumahnya Arik? Berarti kalau nanti beruntung aku bisa bertemu dan melihat wajah kakek, bagaimana reaksi mereka setelah tahu aku putra ayah Kalinggaya? Keluargaku akan menerimaku dengan baik atau justru ingin nasibku seperti ayah? Tanya Raka dalam hati. Isi kepalanya dipenuhi banyak pertanyaan, mengandung harapan dan kecemasan. Orang kepercayaan saya yang dapat info alamat Erik ini, langsung dari orang perusahaan Erik. Ujar Sandi menerangkan pada Raka. Rumah pribadi Erik ada di kawasan Elite. Imbuh Sandi. Raka mengangguk, jantungnya berdetak kencang. Ia tak tahu bagaimana reaksi orang yang akan mereka temui nanti. Tapi hatinya telah siap, apapun yang terjadi, kebenaran harus terungkap. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka tiba di depan gerbang besar berwarna hitam elegan. Rumah bertingkat 3 bergaya modern berdiri megah di dalamnya. Tapi tampak sunyi. Tak ada aktivitas mencolok. Sandi dan Raka turun dari mobilnya, memberi isyarat pada satpam yang berjaga. Pagi, Pak. Kami ingin bertemu dengan Pak Arik Alfarizi. Bisa dibantu? Tanya Sandi ramah. Satpam yang mengenakan seragam biru tua itu sempat terdiam sejenak. Matanya menatap Raka dengan sorot aneh. Lalu ia menghampiri. Maaf, Pak, Tuan Arik dan ibunya sedang pergi keluar, baru kemarin malam berangkat.